update lagi guys kerjaan Satria ya. Ini motor sudah hidup. Suaranya kurang lebih seperti ini, dengerin dulu ya. Nah, suaranya kurang lebih seperti itu. Untuk setelan bisa dibilang sudah oke. Cuman yang masih kurang ini ada di setelan gear ya. Jadi motornya terlalu agresif, terlalu enteng ini karena ukuran gearnya kan pakainya standar. Jadi dia terlalu agresif ya. Jadi motornya terlalu galak lah. Terlalu galak. Jadi ini nanti kita mau setting gear lagi. Ini kan pakai 1443. Karena kalau ganti gear belakang itu terlalu mahal, jadi yang depannya aja yang kita naikin satu mata. Jadi kalau misalkan yang depan kita naikin, ini kan 1443. Jadi kalau kita yang depan naikin pakai 15, otomatis sama aja kayak misalkan yang belakang diganti jadi 40 atau 41 gitu. Jadi kita naikin yang depan aja pakai 15. Supaya tidak terlalu galak, tenaganya jadi bisa disalurkan dengan baik. Udah gitu juga napasnya jadi agak lebih panjang. Tuh. Sebenarnya udah enak, cuman kalau untuk saya ini terlalu galak. Jadi biar tenaganya itu bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Biar agak smooth sedikit, jangan terlalu agresif. Nah ini jadi spesifikasi mesinnya. Knalpot standar aja ya, standar dibobok. Knalpotnya sama ya, yang ini sama yang sana itu sama saringannya, kita bikin dari stainless. Dalamnya ya, bukan luarnya tetap kelihatan standar, cuma dalamnya kita pakai stainless. Diameter 1,9 atau 1,8 gitu, lupa antara itu 1,8 atau 1,9. Terus kita lobangin pakai bor gitu ya. Ininya standar aja dibobok, ngilangin sekat-sekat. Tapi kalau knalpot yang sana itu lain ya. Itu bagian sini udah dirubah, bagian depan udah dirubah, pokoknya lain lah. Cuman itu yang sana memang kelihatannya tampaknya standar gitu. Ini bisa dibilang ini udah 60% ya. 60%, tinggal kita rakit-rakit aja, ngerapihin lah itu. Ini spesifikasi mesin ya. Spesifikasi mesin dari atas dulu. Cylinder head ini kita pakai kita papas 1,5 mili. Terus diameter kita bikin 57 karena udah OS 100. Terus squeeze-nya kita rubah, derajatnya juga kita rubah. Nggak banyak kok, cuman sedikit. Terus blok sehernya tetap nggak diganti, cuman ini udah diporting kemarin, udah diporting sama saya. Terus mesin bawah standar nggak diapa-apain, cuman dipoles aja ruang bakarnya. Terus krek asnya kemarin habis ganti stang seher, lahar krek asnya pakai FAG C3 kanan kiri. Seal krek asnya diganti, kampas koplingnya diganti, rumah karet kopling juga diganti. Karet rumah kopling itu juga diganti pakai yang ori. Terus apalagi ya, udah sih kalau mesin gitu aja, sederhana sih. Karburator juga ini masih ori, karburator pakai ori, box filter masih kepasang, kita nggak copot.
Terus untuk pilot jet sama main jet ini ketemunya di angka pilot jetnya 25, main jetnya 100. Nah, untuk setelan karburator pilot jet main jet ini nggak bisa kalian tiru ya, karena setiap motor punya settingan masing-masing. Bagaimana bentuk portingannya, bentuk headnya, itu semua berpengaruh ya. Jadi kalian nggak bisa buat jadi patokan gitu. Kalian harus coba-coba, harus punya stok pilot jet, harus punya stok spuyer main jetnya. Jadi kalian harus punya stok tuh buat nyoba-nyoba. Kemarin pertama aja kita pakai 27,5 sama main jetnya itu di 110 ya. Bukan 110, sorry, 105. 105 itu basah banget. Atasnya nggak mau teriak. Ini pakai 100 masih agak basah. Tapi begitu panas mesin dia mau teriak. Nah, itu sengaja kita bikin begitu aja udah cukup. Karena ini kan motor udah korekan ya. Kalau terlalu kering kasihan mesinnya gitu. Cukup segitu dah. Terus apa lagi ya? Ya, motor kurang lebih beginilah ya. Mesinnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngorek mesin, mau bikin apa namanya, korek Satria, porting harian, boleh, siap. Ya, siap kita kerjakan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk yang ini, kalau mungkin ada yang mau dengar suaranya, kita coba dengerin ya. Kita nyalain. Kalau yang ini suaranya kayak gitu. Agak beda sedikit sama ini ya, beda sedikit. Karena dalemannya beda nih soalnya, kalau yang ini sama yang ini. Kalau yang ini cuman dibobok standar, kalau ini udah dibobok terus udah dirubah juga nih dalemannya, ada yang dirubah lah gitu ya. Udah gitu speknya juga beda. Yang itu portingannya lebih gede, terus papasannya juga lain, bentuknya, bentuk kubahnya, karburatornya juga lain. Yang itu karburator udah pakai UMA, pulsernya juga udah lain, udah beda lah kalau yang ini ya, beda spek. Untuk tenaga bawah akselerasi enak ini ya, enak yang merah ini, lebih galak. Cuman kalau untuk tenaga atas itu lebih enak jauh itu. Karena memang itu setelannya itu bukan untuk akselerasi jarak pendek ya, itu setelannya untuk top speed. Ya, oke. Kita bicara spesifikasi mesin segini dulu. Nanti setelah mulai rapi gitu ya, nanti kita videoin lagi. Selamat sore. Sekarang udah mulai jam 3 nih ya. Ini habis kita pasang-pasangin. Bisa dibilang mesin sudah oke sih, cuman paling kita perlu setting karburator lagi nih. Main jetnya masih agak terlalu gede ya. Ini sekarang pakai 100, mungkin nanti kita coba pakai di 98 ya. Masih agak kebasahan sedikit gitu atasnya, jadi belum mau teriak gitu ya atasnya. Jadi kita coba turunin pakai 98. Ini waktu datang kondisinya itu karburator main jetnya pakai 110, jadi kita nggak tahu nih standarnya berapa. Kalau nggak salah sekitar 90 berapa gitu ya, nggak tahu, lupa. Yang pasti ini sekarang pakai 100, nanti kita coba turunin ya pakai 98. Dia mau ngejerit atau enggak gitu ya. Ini masih kurang sedikit banget, sedikit aja. Ini untuk gear akhirannya kita pakai yang depan itu pakai 15, yang belakang 43. Jadi lebih oke ya. Napasnya jadi lebih panjang sedikit, jadi nggak pendek-pendek napasnya. Terus ini footstep karetnya udah dipasangin, bodi belakang seperti ini, tapi ini masih kotor ya, masih kotor banget. Knalpotnya kotor, bannya kotor nih, tadi habis hujan, ini bekas WD gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya
kurang lebih kerjaannya beginilah ya. Nanti ini perlu dibersihin lagi, kotor. Ini aki ganti baru, kemarin akinya udah gendut, kita ganti pakai Bos biar lebih awet ya. Ini tampilan joknya. Nah, tampilannya begini nih. Nah, tebel-tebel gimana gitu ya, kayak standar tapi nggak standar-standar amat. Seperti biasa, ciri khas Vince Modified kalau bikin sarung jok pakainya yang kasar. Nah, bentuknya standar tapi dirubah sedikit biar lebih cakep gitu ya. Nanti setelah batok dipasangin, speedometer dipasang, nanti kita test drive. Tadi sih udah di test drive, cuman kan kondisinya masih berantakan banget. Nanti kita coba lagi, kita test drive. Lalu ini untuk speedometer ini kemarin jarumnya patah ya, udah hancur jarumnya. Ini coba kita perbaiki, jarumnya kita ganti ya. Ya memang kurang rapi lah ya, kurang rapi. Cuman kan ini hemat nih, kita cuma ngerjain sendiri. Nah ini tips juga nih, kalau misalkan kalian ada punya Satria atau motor lain pun juga sama aja ya, yang jarumnya udah patah-patah, daripada beli kalian bongkar sendiri, pakai tusuk gigi kalian lem ke sini ya, pakai power glue biar kuat. Terus udah kalian cat deh jarumnya nih, batang tusuk giginya kalian potong dulu, kalian ukur, tempel, nanti baru kalian cat. Udah jadi seperti ini. Lumayan lah ya, daripada harus beli kan. Karena kalau beli nih lumayan nih harganya nih, satunya 20 ribuan apa 25 ribu gitu ya, satu loh. Kalau dua kan 50 ribu. Sedangkan kalau tusuk gigi kan biasanya di rumah kan pasti ada, tinggal modal power glue, terus dicat. Ya catnya terserah mau warna merah kek, warna oranye, warna kuning, warna putih, bebas ya, sesuai selera kalian. Tinggal dilem, selesai, pasang lagi, jarumnya jadi kelihatan ada kan. Kalau dari jauh kan nggak kelihatan kayak ini ya. Itu akinya, kardus aki, knalpot udah kita standarin. Ban nih kita pakai Corsa R46, shock kompon depan belakang. Ini shock depan udah kita servis, sudah kita ganti seal, ganti pernya, isi oli. Cuman memang nggak tahu kenapa ya, kalau shock breaker udah dirubah-rubah, bekas diceper-ceperin, distandarin lagi tuh jadi kurang gimana gitu rasanya. Tapi udah oke, udah jauh daripada yang kemarin. Udah main shock breakernya. Yang belakang ini akhirannya, untuk yang belakang nih akhirnya kita ganti pakai ori ya. Kemarin yang punya motor kepengennya pakainya yang murah aja, yang biasa. Akhirnya kita beli yang biasa, tapi dipakainya benar-benar nggak enak, mentul-mentul. Udah gitu shock breakernya lebih pendek, sekitar 2 cm. 2 cm pendeknya itu jauh banget ya. Jadi motornya ambles. Itu akhirannya udah saya putusin aja. Shock breaker ini bakalan shock breaker yang lamanya ya, yang saya beli itu yang KW itu saya kembalikan. Saya cari copotan, terus seal-sealnya diganti, sama dia punya bosnya juga diganti ya. Soalnya kemarin yang ini, bawaan motor ini, shocknya itu udah bocor, bosnya juga udah rusak, ditambah asnya udah baret gitu. Nah mendingan saya cari lagi yang lain yang kondisinya masih bagus, seal-sealnya juga masih bagus gitu ya, nggak bocor. Nah itu aja yang kita pakai gitu. Tinggal ganti bos aja sih, kemarin seal nggak kita ganti itu. Terus ini gear pakai Indopart ya, depan belakang. Kalau yang depan itu pakai yang biasa ya, gear depannya pakai yang biasa. Kalau rantai Indopart, gear belakangnya juga Indopart. Ini laher-laher semua, depan belakang baru. Terus apa lagi ya, grip itu juga baru. Ya kurang lebih begini dulu ya kerjaan hari ini. Nanti bakalan kita lanjut lagi setelah kelihatan lebih enak lah gitu motor ya. Selamat siang, kembali lagi bareng Vince Modified.
Akhirnya Satrianya selesai. Setelah melalui proses yang cukup panjang, mulai dari belah mesin, ganti stang seher, ganti lahar gerak as, morting, setting karbu. Ini setting karbu aja tadi 3 kali bongkar ya, sampai ketemu yang udah dirasa cukup sekarang ya. Ya, hasilnya seperti ini ya. Ini kalau menurut saya pribadi masih ada kurang di bagian ini ya. Jari-jari tromol disc brake depan. Ini kemarin kan pakai disc brake-nya ini ya, asli. Pakai asli Satria. Cuman pada saat datang ini tromolnya ini diganjel-ganjel ya. Di sebelah sana itu dia nggak pakai gigi speedometer. Itu diganjel-ganjel pakai baut. Ya nggak jelas lah. Kalau ada yang belum nonton mungkin bisa dilihat di part satunya. Itu nggak tahu deh. Saya sih nggak videoin, tapi kelihatannya sih itu pas di video kelihatan gitu. Itu diganjel-ganjel. Nah, akhirnya kemarin setelah kita beli gigi speedometer yang baru, kita pasangin dengan disc brake masih bawaan Satrianya. Kan kalau disc brake Satria itu kan dia cekung ya, agak keluar. Nah, kalau smash kan datar, ini pakai smash. Pakai disc brake Satria dengan kondisi kita normalkan semua ya, dia punya pakai gigi speedometer, bosnya yang kanan tetap standar, itu nggak mau gitu. Jadi disc brake ini mentok ke ke asok breaker. Udah, akhirnya saya putusin, udah ganti disc brake ini aja pakai smash, beli copotan ya, murah kemarin cuma 25.000. Yang penting sudah berfungsi normal, speedometer jalan ya. Terus ini ban kita pakai Corsa R46 depan belakang. Dia punya ban dalam kita pakai Maxxis, itu juga kita ganti baru karena yang lamanya kan pakai ban sepeda tuh ya. Sorry aja nih kalau misalkan ada yang suka sama ban kecil, kalau tersinggung mohon maaf ya. Tapi kalau buat saya itu kayak ban sepeda gitu, jadi nggak safety lah kalau buat saya ya. Ini knalpot kita kembalikan pakai standar, kita cat ulang pakai hitam dop. Knalpot aslinya itu ya, mungkin nanti mau kita rongsok ya, kita kiloin. Terus ya seperti inilah ya kurang lebih hasilnya. Bingung juga saya ngejelasinnya. Ini kemarin akhirannya shock breaker kita beli copotan. Kita beli copotan yang kondisinya masih oke. Cuman kemarin itu dapat bosnya udah kurang bagus atas bawah. Jadi bosnya kita ganti, kita beli yang baru. Kita pasang, kita servis ke tukang shock gitu. Kalau untuk bodi ya seperti ini hasilnya. Ya ada minus sedikit ya, minor sedikit lah. Nah ya, namanya kita ngecat di luar ruangan, bukan cat oven. Jadi kalau misalkan ada bintik sedikit atau kena binatang gitu ya mohon dimaklum. Kita ngecat di luar ruangan, bukan di oven ya. Ini kan kayak gini nih, kelihatan tuh bintik ya, ada bintik sedikit tuh. Ya wajar lah, namanya kita ngecat di luar ruangan. Ya hasilnya seperti ini. Untuk gear akhirannya kemarin kita pakai gear depan itu 15, belakangnya 43 ya. Kalau aslinya kan 14-43. Cuman ini kita pakein yang depannya 15 karena nggak mungkin kalau misalkan kita beli lagi yang belakang, kayaknya sayang ya, terlalu mahal. Itu karena kemarin sudah dibeliin pakai yang standar. Jadi kita ganti gear depannya aja karena lebih murah. Nah ini joknya seperti ini kondisinya. Kunci kontak juga kita beliin baru depan belakang nih sama yang jok, karena kemarin udah dol ya. Jadi kalau misalkan posisi kontak on itu bisa dicabut gampang gitu. Nah ini untuk bagian bawah jok seperti ini. Tangki udah kita cat ulang, aki kita ganti baru pakai Bos ya. Ini kita bersihin, rangka sudah kita selesai dicat, udah bagus. Ini ada busi cadangan.
grip kita ganti baru, handle kita ganti baru, spion juga. Nah ini kemarin kan kacanya kusam banget ya. Ini cuma kita poles, nggak kita pepain, kita nggak ganti. Jarum-jarum juga kemarin patah. Ini kita bikin ya, pakai tusuk gigi, terus kita cat, kita lem, jadi berfungsi lagi. Ampere bensin mau naik, terus speedometer juga jalan lagi, netral jalan ya, sen semua jalan, klakson jalan, lampu jauh jalan. Terus kalau yang ini yang nggak ada itu kemarin dari kabel bodinya itu nggak ada ini ya, buat sensor oli samping. Jadi di kabel bodinya memang udah nggak ada sensor kabel oli samping, tapi kabel oli sampingnya masih ada, nempel di botolnya gitu. Cuman nyambung ke kabel bodinya yang udah nggak ada. Ya seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan bisa awet. Orangnya juga nanti bisa puas sama hasilnya, bisa nyaman dipakai ya. Kemarin ini menghabiskan waktu sekitar 3 minggu ya, sekitar 3 minggu kerja. Jadi kalau misalkan ada yang mau restorasi, boleh datang aja ke sini. Nggak cuman Satria ya, bisa motor lain juga, bisa Supra, bisa Karisma, Supra X125, atau ada yang punya Vega, Jupiter gitu ya, boleh datang aja ke sini. Ada yang punya Poswan itu juga boleh datang aja ke sini. Kita ngobrol-ngobrol masalah biaya relatif ya, tergantung kondisi motornya, tergantung kondisi si hasil akhirnya nanti mau seperti apa hasilnya. Jadi itu semua tergantung budget kalian juga, hasil pengennya seperti apa gitu ya. Kalau untuk motor ini sendiri ya, beserta ban, nyari bodi copotan kemarin, beserta knalpot, turun mesin, belah mesin, ini kalau nggak salah kemarin sekitar 7 jutaan ya, 7 juta itu 7 juta sekian gitu, 7 juta kecil lah kalau nggak salah, apa 7,5 gitu, lupa ya, pokoknya sekitar segitu. Itu sudah beserta ban, belah mesin, nyari bodi, itu ongkos kerja, spare part yang lain, perintilan kayak beli seal, baut itu semua sudah termasuk, nyari knalpot, ngebobok ya, porting apa segala macam, pokoknya sekitar 7,5-an ya, anggap aja 7,5 dengan estimasi kerja 3 minggu sampai 1 bulan, hasilnya seperti ini gitu. Kalau dibilang mahal restorasinya, boleh dicobain aja. Yang punya Satria 2 tak ya, boleh komentar nih, yang punya Satria 2 tak, yang belinya bahan terus ngebangun sendiri, coba pengen tahu habisnya berapa ya. Bahkan yang di atas itu pun banyak sekali ya, bahkan ada yang sampai 20 juta, 25 juta itu ada gitu. Jadi mungkin kalau untuk orang awam yang tidak main motor 2 tak, terutama Satria, mungkin ngedengernya agak gede banget ya. Tapi kalau yang main 2 tak, terutama Satria, dan sudah pernah pengalaman ngebangun motornya, pasti paham. Oke, jadi mungkin videonya segini aja. Kalau misalkan ada yang mau datang, boleh langsung aja ke Taman Harapan Baru ya, di Bekasi. Atau kalau misalkan kalian posisinya ada di luar Bekasi ya, atau jauh, dan nggak sempet motornya dianterin, atau susah nganternya, motornya juga mati gitu misalkan kondisinya, bisa kita angkut, bisa kita storing, WA aja gitu, oke? Atau DM di Instagram di Vince Modified, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol, oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.